Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisyara Isnaini dengan NPM 06. Di sini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan mengenai tugas pengantar satuan operasi. Yang pertama itu, bagaimana cara kita menghitung mol dan apa saja satuannya. Lalu digunakan ketika kapan satuan-satuan tersebut. Nah, untuk pengertiannya sendiri, massa mol adalah massa satu mol zat yang nilainya sama dengan massa atom relatif pada atom dan massa molekul relatif pada senyawa. Untuk rumusnya sendiri itu ada M per mR, di mana satuannya ada gram mol, kilogram mol, dan lbm mol. Nah, satuan tersebut digunakan ketika massa dalam satuan gram, maka satuannya gram mol. Jika satuannya kilogram, maka satuannya kilogram mol, dan jika satuannya lbm, maka satuannya lbm mol. Soal selanjutnya yaitu densitas, volume spesifik, dan berat jenis. Apa sih perbedaannya? Yang pertama ini ada densitas atau massa jenis atau rapatan. Yang pengertiannya sendiri adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Jadi, semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Untuk rumusnya sendiri didapatkan dari rumus PV sama dengan nRT, di mana N di sini tuh molnya diubah menjadi M per mR. Nah, jadi didapatkan rumus P dikali mR per RT sama dengan M per V. Nah, M per V ini apa? M per V ini dapat kita ubah menjadi ρ. Jadi, rumus dari massa jenis atau densitas ini adalah ρ sama dengan P dikali mR per RT. Yang kedua itu ada berat jenis. Berat jenis merupakan massa jenis relatif suatu bahan. Nah, di sini berat jenis tidak mempunyai satuan. Untuk rumusnya sendiri yaitu Y sama dengan W per V, di mana W ini dapat kita ubah menjadi M dikali G. Nah, jadinya Y sama dengan M dikali G per V, di mana M per V tadi adalah ρ, maka rumus dari berat jenis adalah Y sama dengan ρ dikali G. Yang ketiga ini ada volume spesifik. Nah, volume spesifik ini merupakan volume dari suatu benda yang dinyatakan dalam satuan volume per satuan massa dengan persamaan sebagai berikut. Rumusnya itu ada volume spesifik sama dengan volume per M, di mana F per V per M ini merupakan 1 per ρ. Untuk pertanyaan selanjutnya itu ada laju alir massa, laju alir volumetrik, dan molar. Lalu hubungan laju alir massa dengan laju alir volumetrik. Dilihat dari pengertiannya sendiri, laju alir massa adalah massa suatu fluida yang mengalir per satuan waktu. Laju alir massa ini disebut flux massa atau arus massa, di mana dalam satuan internasionalnya yaitu kilogram per detik. Dan simbol yang digunakannya adalah M. Untuk rumusnya sendiri adalah M sama dengan ρ dikali V dikali A, atau M sama dengan M per satuan waktu. Nah, yang kedua itu ada volumetric flow rate atau debit aliran, yang dimana pengertiannya volume aliran yang mengalir per satuan waktu. Dalam satuan internasionalnya, volumetric flow rate ini memiliki satuan meter per detik. Dan rumus yang didapatkan adalah debit alir sama dengan luas penampang dikali volume, atau F sama dengan V per T. Yang ketiga ini ada laju alir molar dengan rumus N sama dengan N per T. Pertanyaan selanjutnya itu ada fraksi mol dan massa, serta berikan contohnya. Dilihat dari pengertiannya sendiri, untuk fraksi mol ialah ukuran konsentrasi larutan yang menyatakan perbandingan jumlah mol sebagai zat terhadap jumlah mol total komponen larutan. Fraksi mol ini terbagi menjadi dua, yaitu ada fraksi mol zat terlarut dan fraksi mol zat pelarut. Untuk fraksi mol zat terlarut ini didapatkan rumus XT sama dengan NT per NT ditambah
NP. Dan untuk fraksi mol zat pelarut, rumusnya didapatkan X pelarut sama dengan N pelarut per N terlarut ditambah N pelarut. Nah, selanjutnya berapa contoh dari fraksi mol. Untuk soalnya yaitu berapakah fraksi mol dan persen mol setiap komponen dari campuran 0,2 mol O2 dan 0,5 mol N2. Yang pertama kita cari dulu X dari si O2-nya dengan rumus mol O2 per mol O2 ditambah mol N2. Selanjutnya kita masukkan saja angkanya itu ada 0,2 mol per 0,2 mol ditambah 0,5 mol. Didapatkan 0,2 mol per 0,7 mol. Hasilnya adalah 0,29. Nah, sama untuk X dari N2 nya juga seperti itu. Kita masukkan mol dari N2 per mol dari O2 ditambah mol dari N2. Hasilnya adalah 0,5 per 0,7. Jika dibagi hasilnya 0,71. Selanjutnya ada fraksi massa, di mana pengertiannya adalah rasio antara massa konstituen dan total massa campuran. Karena ini adalah rasio antara massa, fraksi massa adalah satuan kurang atau satuan batal, itu dapat diberikan sebagai persamaan. Fraksi massa sama dengan massa konstituen per jumlah massa semua konstituen dengan rumus WI sama dengan MI per M total. Nah, untuk contoh soalnya sebagai berikut. Temukan massa sukrosa dalam larutan sukrosa 500 gram di mana air memiliki fraksi massa 0,65. Yang pertama diketahui itu ada total massa campurannya 500 gram dan ada fraksi massa airnya 0,65. Kemudian fraksi massa sukrosanya ada 1 dikurangin 0,65 yaitu 0,35. Dan yang ditanyain kan massa sukrosanya, berarti caranya tinggal 0,35 tadi dikali dengan 500 gram didapatkan 175 gram. Selanjutnya ada jenis-jenis konsentrasi suatu zat. Kita sebutkan secara lengkap. Nah, yang pertama itu ada persen berat. Persen berat ini menyatakan bahwa gram berat pada zat yang terlarut dalam 100 gram larutan. Contohnya, larutan gula 10% dalam air. Artinya, dalam 10 gram larutan terdapat 10 gram larutan gula dan 90 gramnya larutan air. Yang kedua ini ada fraksi mol. Fraksi mol sendiri merupakan bentuk dari perbandingan dari jumlah mol pada suatu komponen dengan jumlah mol seluruh komponen yang terdapat dalam larutan. Fraksi mol dilambangkan dengan huruf besar X. Selanjutnya ada molaritas atau M. Molaritas dilambangkan dengan huruf besar M. Molaritas ini menyatakan bahwa jumlah mol pada zat-zat yang sudah terlarut dalam 1 liter terlarut. Terus ada yang namanya molalitas atau M kecil. Molalitas dilambangkan dengan huruf X atau M kecil yang menyatakan bahwa mol pada zat yang terlarut di dalam 100 gram zat pelarut. Nah, yang terakhir ini ada normalitas atau N. Normalitas menyatakan bahwa jumlah mol ekuivalen pada zat-zat yang terlarut dalam 1 liter larutan, dan untuk asam 1 mol ekuivalen bisa sebanding dengan 1 mol ion H+. Lalu untuk basa 1 mol ekuivalen sebanding dengan 1 mol ion OH. Nah, selanjutnya ada pertanyaan mengenai basis. Untuk apa sih basis itu? Jadi, basis di sini merupakan permisalan untuk umpan yang masuk tiap jam. Basis ini sendiri digunakan pada saat kita melakukan analisis derajat kebebasan. Jika analisis derajat kebebasan ini datanya tidak sama dengan 0, maka harus membutuhkan data tambahan. Contoh dari permisalan basis, kita bisa memisalkan dengan 100 mol. Terus bagaimana cara menurunkan persamaan-persamaan konversi suhu? Untuk pengertian suhu sendiri merupakan besaran termodinamika yang menunjukkan besarnya energi kinetik transisi rata-rata molekul dalam sistem gas.
suhu diukur dengan menggunakan termometer. Nah, untuk cara menghitungnya kita menggunakan rumus seperti yang tertera di PPT ini, yaitu misal suhu awalnya Celcius. Kita ingin mengubah suhu Celcius ini ke Fahrenheit dengan rumus T derajat Celcius sama dengan 9/5 T ditambah 32 derajat Fahrenheit. Sementara untuk Celsius ke reaumur, dengan rumus T derajat Celcius sama dengan 4/5 T derajat reaumur. Untuk Celsius ke Kelvin, T derajat Celcius sama dengan T ditambah 273 Kelvin. Gimana kalau untuk Fahrenheit ke Celsius? Kalau Fahrenheit ke Celsius ini, T derajat Fahrenheit sama dengan 5/9 dikali T min 32 derajat Celcius. Untuk Fahrenheit ke reaumur, yaitu T derajat Fahrenheit sama dengan 4/9 dikali T min 32 derajat reaumur. Nah, untuk konversi dari suhu ini bisa dilihat langsung dari data-data yang ada pada PPT ini. Soal selanjutnya yaitu apa itu tekanan hidrostatik, tekanan absolut, tekanan relatif, dan tekanan barometrik atau atmosfer. Yang pertama adalah tekanan relatif atau tekanan terukur, yang pengertiannya adalah tekanan yang diukur berdasarkan tekanan atmosfer, di atas atau di bawah tekanan atmosfer. Tekanan ini biasa lebih besar atau lebih kecil dari tekanan atmosfer. Tekanan relatif dari zat cair yang berhubungan dengan udara luar atau atmosfer bertekanan 0, sehingga tekanan relatif adalah positif bila lebih besar dari tekanan atmosfer dan negatif apabila lebih kecil dari tekanan relatif bisa disebut dengan relative pressure. Nah, untuk selanjutnya itu ada tekanan absolut, yaitu suatu tekanan yang ada di atas 0 absolut atau jumlah dari tekanan atmosfer dengan tekanan relatif. Apabila tekanan relatifnya negatif, maka tekanan absolut adalah tekanan atmosfer dikurangin dengan tekanan relatif. Yang ketiga ini ada tekanan hidrostatik, yaitu massa jenis zat cair, percepatan gravitasi bumi, dan kedalaman yang dihitung dari permukaan zat cair. Atau bisa diartikan dengan tekanan hidrostatik adalah tekanan pada zat cair yang diam. Keempat ini ada tekanan atmosfer, yaitu tekanan pada titik manapun di atmosfer bumi. Umumnya tekanan atmosfer hampir sama dengan tekanan hidrostatik, disebabkan oleh berat udara di atas titik pengukuran. Terus ada jelaskan alat ukur tekanan, alat ukur laju air, dan alat ukur dari suhu. Yang pertama ada alat ukur tekanan. Alat ukur tekanan di sini yang pertama itu ada barometer, digunakan untuk mengukur tekanan atmosfer. Sebuah barometer sederhana terdiri dari sebuah tub dengan ukuran lebih dari 36 inci. Dimasukkan dalam penampung raksasa terbuka dengan sisi tertutup. Yang kedua di barometer ini yang kedua ada tube gauge. Yang pertama dan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada piezometer tube, atau untuk pengukuran tekanan di dalamnya sebuah tube dapat ditempatkan pada dinding pipa yang terdapat cairan, sehingga cairan tidak dapat naik. Dengan menentukan ketinggian naiknya fluida dengan persamaan P, ditentukan dengan piezometer tube. Untuk gambarnya sendiri yaitu yang tertera di samping. Tube gauge ini ada dua. Yang keduanya adalah manometer, di mana peralatan yang lebih kompleks untuk mengukur tekanan fluida terdiri dari sebuah tabung, melengkung, atau band tube berisi satu atau lebih cairan dengan spesifik gravitasi yang berbeda. Alat ini dikenal dengan manometer. Dalam menggunakan manometer secara umum, tekanan yang diketahui berada dalam satu sisi manometer dan tekanan yang tidak diketahui dan akan diukur pada sisi kirinya. Nah, untuk manometer ini gambarnya seperti bentuk stopwatch gitu. Terus ada yang namanya alat ukur laju cair.
alat ukur laju air, yaitu prinsip kerja venturimeter tanpa manometer ini berdasar pada asas Bernoulli yang berbunyi pada pipa mendatar atau horizontal, tekanan fluida yang paling besar adalah pada bagian kelajuan alirnya paling kecil dan tekanan paling kecil adalah pada bagian kelajuan alirnya yang paling besar. Jadi ini tuh alat ukur laju air yang dinamakan dengan venturimeter. Selanjutnya ada alat ukur suhu, yang dimana pengertian suhunya yaitu suhu merupakan keadaan panas atau dinginnya suatu benda atau lingkungan. Mengetahui suhu sangat penting karena supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu, alat ukur suhu dibutuhkan agar manusia bisa mengetahui suhu sesuatu dengan tepat. Nah, untuk yang pertama ini ada termometer klinis. Termometer ini sering banget kita temui karena emang termometer klinis ini yang paling sering digunakan oleh dokter-dokter. Biasanya alat ukur suhu tubuh dengan skala 35 derajat Celcius sampai dengan 42 derajat Celcius ini digunakan untuk membantu mendiagnosis suatu penyakit. Biasanya terdapat lekukan sempit yang ada di atas wadahnya agar saat termometer diangkat, suhu di termometer tidak berubah. Yang kedua itu ada termometer ruang, yang merupakan alat ukur suhu udara pada suatu ruangan dan biasanya diletakkan pada dinding. Prinsip kerjanya sendiri tak jauh berbeda dengan termometer lainnya, karena juga menggunakan air raksa. Perbedaannya hanya terdapat pada skala dari termometer ini, yaitu rentang suhu yang bisa kita capai antara minus 50 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Nah, pertanyaan terakhir yaitu apa yang kita harapkan setelah mempelajari kuliah satuan operasi industri. Kalau dari saya sendiri, saya berharap nilainya bagus dan tidak mengulang, dan juga di matkul ini semoga bisa mengerti dan mengetahui aspek-aspek rekayasa yang diajarkan dan mampu menerapkan prinsip-prinsip perhitungan dalam rekayasa untuk menyelesaikan studi kasus yang telah diberikan pada materi di satuan operasi ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.